Pada battle fishing kali ini, target ikan kita adalah ikan nila. Ukuran ikan nila berukuran babon. Menjadi daya tarik tersendiri pada episode kali ini. Selain size-nya yang besar, salah satu ikan favorit warga di sekitar waduk logging ini pun memiliki sensasi berbeda saat dipancing. Tarikan cepat dan mendadak adalah sensasi memancing nila. Selain itu, tingkat kesulitan untuk memancing nila adalah saat mencari perlindungan, ia akan bersembunyi di vegetasi air dan menyebabkan moncel. Pelampung langsung tenggelam, tanda bahwa ikan sudah menggondol umpannya. Dian spontan langsung menarik joran tegeknya. Ikan terlihat tetap tak mau menyerah dan terus berontak meskipun sudah diangkat. Seekor ikan nila berukuran hampir 1 kg berhasil takluk di tangan dingin Dian. Untuk ukuran ikan nila, hasil yang didapat kali ini sudah cukup besar Strike Back Mania. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, battle mancing nyobok kali ini saya gelar di Jawa Tengah. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Waduk Logung nih, di Kudus. Dan kali ini kita mau mancing nyobok. Nah, targetnya nih ikan nila, tapi bukan cuma nila biasa, kita mau cari nila yang babon, 1 kilo op nih katanya di sini. Ini sekarang saya udah bersama kedua tim, ada tim mekanik dan tim pedang soto kerbau. Kira-kira siapa yang bakal menang di battle fishing kali ini? Ikutin terus Mancing Mania Strike Back, mantap. Memiliki luas hampir mencapai 226 hektar. Selain sebagai pengendali banjir, waduk ini juga berfungsi untuk irigasi lahan pertanian bagi masyarakat. Kedua tim akan unjuk kebolehan menggunakan teknik nyobok yang mengharuskan para angler untuk masuk dan berendam dalam air. Teknik seperti ini umum digunakan pada perairan dangkal seperti sungai, waduk, dan rawa. Nah, ini kita udah sampai spot kita mau nyobok. Ini udah pada persiapan dan udah pada pakai pelampung nih. Jadi saya juga mau coba pakai pelampung. Setiap pemancing nyobok wajib menggunakan pelampung sebagai alat utama keselamatan. Selain itu, pelampung juga bisa berfungsi untuk membantu para angler mengapung di permukaan air menuju spot-spot potensial. Ya, ini kita udah persiapan nih mau turun, dan tadi saya lihat pada pakai ban ya Pak. Ya, betul. Nah, ini cara pakainya gimana nih? Saya katanya kalau belum biasa kebalik ntar kejungkang. Betul itu. Nanti hati-hati ya Mas ya saat turun ya. Nanti saya yang turun Coba pertama. Ini saya mau lihat dulu nih. Tak ajari. Tim sebelah udah pada turun nih. Saya mau lihat dulu Pak Sam. Siap. Apa aja sih Pak? Mau turun nih bawa apa aja nih buat kita? Ini ada lumutnya ya? Ya, betul. Lumut, jaring, joran, sama ban. Oke. Ayo Pak, coba Pak. Siap ya. Tunjukin dulu Pak. Kita turunin dulu. Nih, Teman. Turunin semua dulu saja ya Mas ya. oke. Nanti kita posisi duduk di atas ban ya Mas ya. Yang samping saja. Oke. Oke. Nah, Pantat ya. pantatnya gantung. Kita pegangan. Turun, pegangan dulu. Cari keseimbangan. Kalau sudah seimbang, kakinya agak gerak sedikit-sedikit, terus baru kita lepas. Ternyata nggak segampang yang dikira. Dan ini itu semua pada pakai ban tuh tim sebelah tuh. Dan kelihatannya nggak kayak pakai ban, emang cuma kayak ngambang aja. Iya. Bentar. Oke, aman. Awas. Pelan-pelan aja. Lulus. Iya, aman. Sam yang mengerjakan saya untuk menggunakan pelampung sepertinya sudah paham sekali dengan spot potensial ikan berada. Benar saja, begitu lumut diturunkan, sebuah sambaran langsung didapatkannya. Strike!
Saat ikan melahap umpan lumut, pemancing akan merasakan tarikan yang halus dan berulang. Seekor ikan nila berukuran 1 kg berhasil dinaikkan oleh Sam. Mantap! Ikan yang satu ini sangat populer bagi masyarakat, menjadi salah satu jenis ikan konsumsi yang paling banyak disenangi setelah ikan mas. Sejatinya, ikan ini bukan asli Indonesia, melainkan introduksi dari Sungai Nil di Afrika. Mancing mania strike back, mantap. Wah, sepertinya umpan saya mulai menggoda keberadaan penghuni Waduk Logung nih. Dan, ya! Strike. Namun, saya agak curiga nih strike backman-nya. Tarikannya hanya kuat di awal saja. Nampaknya saya kurang beruntung karena ukurannya masih jauh dari yang saya harapkan. Memancing nila memang tidak perlu umpan yang sulit, karena ikan ini termasuk ikan omnivora alias pemakan segala. Ia menyukai berbagai jenis alga yang tumbuh di perairan, seperti daun, batang tanaman air, dan lumut. Mancing mania strike back, mantap. Oh ya, strike back mania, sebelum turun memancing, saya dan teman-teman angler sempat mencari umpan lumut. Ternyata lumut yang diambil oleh Salim dan Dian adalah lumut sungai. Ya, strike back mania, jadi nih kita lagi nyari lumut buat mancing nila di Waduk Logung. Emang nila di Waduk Logung maunya makan lumut ini, Mas? Iya. Pelet gitu, nggak mau pelet? Cacing? Cacing, ada yang pakai cacing. Kalau saya sama teman-teman biasa pakai lumut. Ini pakai lumut sungai nih. Iya. Dan dia emang teksturnya dia yang halus gini. Halus banget. Ini termasuk semi tengan. Oh, ada yang lebih halus lagi? Ada, yang kasar lagi ada. Ini aja udah cukup halus nih, tapi ada yang lebih halus lagi. Dalam mengambil lumut, ada beberapa karakteristik tempat di mana kita bisa mengambilnya. Lumut yang kami ambil kali ini teksturnya sedikit lebih kasar jika dibandingkan dengan lumut-lumut yang berada di sawah atau rawa. Umpan mancing satu ini biasanya berada di sungai-sungai yang jernih, dangkal, dan mengalir. Mancing mania strike back, mantap! Tim lawan sepertinya benar-benar tidak mau menyerah nih strike back mania. Usaha Edi yang terus-menerus menurunkan umpan akhirnya berbuah sambaran ikan. Fish on! Strike. Edi begitu girang menikmati sensasi strike ikan. Dengan joran yang panjang, perlawanan ikan pun terasa menantang. Sepertinya Edi masih belum beruntung karena ukuran ikan masih belum masuk kategori babon. Strike back mania, kandungan gizi pada daging ikan nila tergolong cukup tinggi. Kandungan omega 3-nya bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daging ayam. Mancing mania strike back, mantap. Melihat rekan setimnya sudah mendapatkan strike, Yono terus berusaha mencari spot yang potensial. Kegigihan Yon pun terbayar lunas. Fish on! Back. Jika dilihat dari tenaga dan caranya menarik umpan, sepertinya perlawanan ikan tidak agresif. Benar saja, seekor Red Devil lah yang justru menyambar umpan Yono. Ikan satu ini bukan berasal dari Indonesia ya, strike back mania. Ikan ini pun mudah dikenali karena warnanya menyala merah atau orange. Walaupun ada juga variasi lain berwarna belang kehitaman. Keberadaan ikan Red Devil di satu ekosistem sering dianggap sebagai pengganggu karena kebiasaannya memakan telur-telur ikan seperti telur ikan nila atau ikan mas. Mancing mania strike back, mantap. Melihat angler lain sudah mendapatkan strike nila babon, ternyata membuat Salim merasa gerah juga. Akhirnya Salim pun menanggalkan semua aksesorisnya untuk mencari posisi ikan. Nah ini nih Mas Salim sekaligus tim selam nih. Jadi nyari apa Mas? Karangan? Tarangan. Tarangan. Rumah ikan nila. Nah, rumah ikan nila babon ya, karena target kita nilanya yang size 1 kilo up. Biasa dia stay-nya di dalam sarang. Nah ini lagi dicari lubang-lubangnya. Dan kalau udah ketemu ntar ditandain pakai kayu atau bambu.
Inilah salah satu keunikan yang dimiliki para angler nila di Waduk Logung Strikeback Mania. Para angler nyobok di Logung biasa menyelam dengan kedalaman hampir 5 meter untuk mencari sarang dari ikan nila. Menurut mereka, rumah dari ikan nila berupa lubang menyerupai wajan. Kalau sudah ketemu sarangnya, barulah penyelam mengotori sarangnya dengan batu atau lumpur. Kemudian ditandai dengan menancapkan bambu hingga terlihat di permukaan. Jika ikan memang sedang berada di sekitar sarangnya, otomatis ikan nila akan kembali untuk membersihkannya. Pemancing pun tinggal memancing di sekitar bambu penanda. Akhirnya Salim pun menancapkan batang kayu, tandanya sarang ikan sudah ditemukan. Udah ketemu nih. Di situ, Mas. Ya. Strikeback Mania, saya jadi penasaran nih, kenapa pemancing di sini melakukan teknik nyobok tidak dari pinggiran saja? Ini emang khasnya warga di sini tuh mancing di Waduk Logung nih nyobok kayak gini. Kenapa sih, Mas? Nggak di darat aja, kan deket nih daratnya. Kalau di darat, satu panas. Di sini kan adem. Oh iya, sambil. Ya kan? Menghindari binatang-binatang buas juga. Oh. Jadi emang di sini Strikeback Mania masih banyak hewan liar. Jadi sekitar kita mancing nih, spot kita mancing masih banyak beruk, monyet ekor panjang, dan banyak hewan-hewan lain. Jadi lebih aman emang kita dari air. Memang spot mancing ini susah dijangkau lewat darat karena ini kontur daerahnya perbukitan gini. Jadi mencapai spot lewat darat lebih susah ya, Mas ya. Betul. Oke, ini kita udah ketemu tarangannya, kita lanjut pancing dulu nih. Mancing Mania Strikeback, mantap. Salim pun menurunkan umpan di sekitar batang kayu. Insting Salim benar-benar tokcer. Kail yang dibalut lumut langsung berhasil dilahap oleh ikan. Strike! Dengan keahliannya, Salim cukup sigap menarik joran tegeknya ke atas. Dilihat dari lengkungannya, sepertinya ikan yang didapat oleh Salim berukuran besar. Mantap! Ukuran ikan yang didapat Salim bobotnya mencapai 1 kg. Strikeback Mania, ikan nila pada dasarnya bisa tumbuh maksimal mencapai 60 cm dengan bobot dapat mencapai 5 kg. Mancing Mania Strikeback, mantap! Ini nyata nyobok itu kelihatannya gampang ya, Mas ya, tapi nyata susah banget nih. Karena ini walaupun saya pakai ban gini nih, nyata ini paling dalam berapa sih, Mas? 10. Jadi ini dalamnya 10 meter nih. Jadi kelihatannya gampang ini, padahal di bawah nih kita berusaha ngimbangin terus sambil mancing. Dan tadi udah ditandain tuh pakai bambu, itu sarangnya nila babon tuh. Berangkat ke arena battle ketika pagi buta, membuat para angler belum sempat untuk mengisi perut dengan sarapan pagi. Beruntung, Salim sudah menyiapkan bumbu untuk membuat kuah. Oh ya, Strikeback Mania, dalam kesehariannya, Salim merupakan pedagang soto kerbau. Jadi, untuk urusan bumbu kuah soto dan pelengkapnya memang sudah tersedia di rumahnya. Jadi tinggal memindahkan menu dagangan ke perahu saja nih. Penjual soto kerbau khas Kudus ini sudah hobi memancing sejak kecil. Nila sebesar 4 kg merupakan rekor pribadinya. Kuah sudah matang, tinggal siram ke nasi saja. Sebelum masuk angin, para angler langsung dipanggil untuk mengisi perut dengan seporsi soto kerbau hangat-hangat. Mantap banget ya Strikeback Mania. Oke Pak, saya mancing dulu Pak. Oke, Mas Bang, itu ikan yang di bawah satu tuh yang besar. Iya Pak. Ini buat manggil teman-temannya Pak. Tim lawan sepertinya benar-benar sedang on fire nih Strikeback Mania. Patut diwaspadai para anglernya. Kali ini giliran Yono, umpan lumutnya berhasil direspon oleh ikan. Semoga bukan Red Devil lagi ya.
Dengan sigap, Yono langsung mengangkat jorannya. Kail yang sudah tertancap dengan sempurna membuat ikan sulit untuk moncel. Wah, ternyata ukuran cukup besar nih strike bait mania. Hampir mencapai 1 kilogram. Mantap! Ikan nila memiliki laju pertumbuhan yang cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, pertumbuhannya sudah optimal. Sehingga memang cocok jika ikan nila menjadi spesies yang efisien untuk dijadikan ikan budidaya. Mancing mania strike bait mantap! Mancing, saya melihat ada nelayan yang nyobok tapi dengan menggunakan alat tradisional. Ya, Strike Bait Mania. Jadi di Waduk Logung ini selain pada nyobok, di sini ada juga nelayan-nelayan yang mancing pakai teknik lain. Ada yang namanya anco dan nyenit. Jadi ini saya mau nyamperin salah satu nelayan yang lagi nyenit nih. Kita mau lihat hasilnya gimana. Oke, mantap. Para nelayan di Waduk Logung mencari ikan nila sebagai target utama. Mereka menggunakan anco sebagai alat tangkapnya. Namun jika ada nyobok tapi menggunakan anco, biasa di sini disebut ngenit. Pak, ganggu nih Pak. Ya, enggak apa-apa. Ini lagi ngapain nih Pak? Ini lagi nganco atau ngentit. Ngentit? Ya. Nganco atau ngentit? Nah, ini bedanya sama ngejala apa nih Pak? Kalau ngejala itu dilempar. Kalau ini emang di Ini sini diangkat, kebanyakan ya. Gimana Pak? Hari ini dapat gede nggak Pak? Dapatnya lumayan dikit. Tapi ini ada yang gede nih Pak. Ini cuma 1. Cuma segini aja. Sekilo lebih nih Pak kayaknya Pak. Ya, Ada Pak. sekitar gitulah. Banyak ya Pak di sini di Waduk Logung ini. Ya biasanya banyak, ini cuma ikannya lagi sulit. Banyak sampahnya. Semoga ntar kita mancing nyobok nih dapat yang size segini. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Oke Pak, saya mancing dulu Pak. Oke, Mas Bang, itu ikan yang di bawah satu persatu tuh yang besar. Iya Pak. Ini buat manggil teman-temannya Pak. Dian yang sedang sibuk berada di satu titik saja sedari tadi, seperti mendapatkan tempat yang potensial untuk disambar ikan. Benar saja, lumutnya disantap oleh ikan. Strike! Strike. Gila, Bro. Sensasi tarikan pada tegak ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada ciri khas sendiri ketika ikan menarik. Seekor ikan nila pun kembali didapatkan oleh Dian. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tetap saja masuk hitungan. Ikan nila sering ditemukan pada perairan dangkal, yaitu kedalaman kurang dari 10 meter. Ia lebih menyukai suhu air yang lebih hangat. Selain itu, arus yang tenang dan lambat disukai oleh ikan nila karena lebih mudah untuk mencari makan tanpa harus melawan arus yang kuat. Mancing mania strike back, mantap. Setelah beberapa kali pindah tempat, kali ini giliran saya yang umpannya berhasil menarik perhatian ikan. Tapi saya mulai curiga nih, karena tarikannya hanya kencang di awal saja. Apakah ikan nila berukuran kecil atau jenis ikan lain yang berhasil saya dapatkan? Ya, ternyata kali ini giliran saya yang berhasil mendapatkan ikan red devil ini. Ikan red devil. Jadi selain nila di sini ada ikan red devil juga nih. Jadi hama dia di sini nih. Satu habitat sama ikan nila. Cuman nih size-nya untuk red devil lumayan gede nih. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Ikan ini merupakan ikan invasif. Ia merupakan predator yang rakus. Jika populasinya terus bertambah, maka akan mengganggu ikan-ikan asli habitatnya. Strike. Sepertinya ikan red devil di sini cukup banyak nih strike bait mania. Setelah saya mendapatkan red devil, giliran Dian yang mendapatkan tarikan dari ikan yang satu ini. Ikan red devil adalah ikan teritorial. Ia bisa sangat agresif apalagi saat musim kawin dan menjaga telur serta anak-anaknya. Mancing mania strike back, mantap. Beberapa angler lain pun mendapatkan strike red devil yang tidak sedikit. Saya pun menantang Dian untuk memasak ikan yang jarang untuk dikonsumsi ini. Apalagi ini sudah waktunya makan siang.
Berendam cukup lama membuat tubuh menjadi dingin, sehingga cepat laparnya. Ya, Strike Bag Mania, sekarang saya sama Mas Dian nih, dari tim teknisi, dan kita lagi mau masak makan siang ya Mas ya? Karena siang kita mau masak makan siang dulu. Dian akan menyiangi ikan red devil yang didapat terlebih dahulu. Lumayan banyak kan Strike Bag Mania? Karena akan digoreng, jadi setelah bersih akan dibelah pada bagian perut hingga kepala. Untuk sambalnya akan kita bikin pedas ya Strike Bag Mania, supaya lebih segar habis berendam di air hampir seharian. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan rawit kita haluskan bersamaan. Ikan sudah bersih semua, biar saya yang goreng dan Dian melanjutkan menghaluskan sambalnya. Untuk menghilangkan aroma amis pada ikan, saya tambahkan perasan jeruk ke seluruh badan ikan. Minyak sudah panas nih Strike Bag Mania, langsung kita goreng ikannya. Tapi kalau goreng ikan seperti ini, pastinya akan meletup-letup. Betul kan, begitu ikan dimasukkan, minyaknya langsung meletup. Untung ada tutup panci nih. Udah mirip Captain America belum? Kita goreng sampai benar-benar kering aja ya Strike Bag Mania, karena red devil memiliki duri yang lumayan banyak. Kurang dari setengah jam, red devil goreng balur sambal pun sudah jadi Strike Bag Mania. Kali ini kita makan menggunakan singkong rebus sebagai asupan karbohidrat. Selamat makan Strike Bag Mania. Pasti pada penasaran kan rasanya seperti apa? Red devil ini emang nggak lazim dikonsumsi ya Mas ya. Dia karena durinya banyak dan dagingnya dikit, tapi karena digoreng crispy gini bisa dimakan semua nih, pada habis nyobok juga pada kelaparan nih, jadi lahap. Masnya tuh lihat habis berapa Mas? 8 Mas? 15. Jadi ikan hama tapi bisa dijadiin opsi konsumsi. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Pertarungan semakin seru nih Strike Bag Mania. Kejar mengejar poin tidak terelakkan. Tapi saya tidak menyerah, umpan saya kembali dihajar oleh ikan. Strike! Perlawanan ikan kali ini cukup sengit, tenaga yang dihasilkan pun cukup kuat. Saya yakin pasti ikan babon yang terkail kali ini ukurannya cukup besar. Dan seekor nila berukuran kurang dari 1 kg berhasil saya daratkan dan menambah poin untuk tim pedagang soto kerbau. Luar biasa memang sensasi tarikan dari ikan nila babon ini. Gimana nih? 4 on lah, 4-5 on nih. Ternyata menurut beberapa penelitian, ikan nila dapat mendetoksifikasi air. Salah satunya karena pola makan mereka yang beragam. Mereka membantu mengontrol pertumbuhan alga yang dapat mengganggu kadar oksigen dalam air. Selain itu, nila juga membantu mencegah penumpukan bahan organik yang dapat membusuk dan melepaskan zat beracun seperti amonia ke dalam air. 4 on lah, 4-5 on nih. Akhirnya naik juga yang babon. Kita mau coba cari lagi babon-babon, katanya ada yang 1 kilo up di sini. Oke, mancing Mania Strike Bag, mantap. Battle fishing sudah memasuki masa injury time. Kita sudah sepakat pada pukul 4 sore, battle kita hentikan. Begitu pula lumut yang diturunkan oleh Sam berhasil disambar oleh ikan. Fish on! Strike! Tidak lama berselang, giliran Salim yang berhasil mengangkat seekor ikan. Sekali sentak, ikan pun langsung terangkat. Ukurannya pun terbilang cukup kecil nih Strike Bag Mania. Walaupun kecil, tetap tambahan poin dong. Ternyata Strike Bag Mania, untuk membedakan nila jantan dan betina cukup mudah. Jika warnanya terang, maka dipastikan jantan. Apalagi saat musim kawin tiba. Dan yang betina warnanya cenderung lebih redup. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Dan akhirnya, strike ini menjadi penutup battle fishing kita kali ini. Sesuai bidang saya sebagai dokter hewan, saya ingin berbagi ilmu mengenai anatomi ikan.
Langsung saja kita lihat perbandingan antara ikan nila dan ikan red devil yang masih satu keluarga. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang kita mau bahas bedah dua ikan penghuni Waduk Logung nih. Satu ada ikan nila, satu ikan red devil nih, ikan kesukaannya Mas Salim. Gimana? Nah ini kita mau kira-kira mau bandingin nih. Ini walaupun bentuknya mirip, ini karena dua-duanya masih keluarga siklit, mirip ya Mas ya. Iya. Tapi banyak perbedaannya ternyata nih. Nah, lebih sering dapat yang mana kalau Mas Salim? Ini aja dah. Ini bagi saya tuh musuh ini. Oh, ini. Musuh saya. Nah, itu. emang nih. Jadi ikan red devil ini emang ikan hama. Jadi juga nggak dikonsumsi, kayak di sini nggak dikonsumsi ya Mas ya. Jadi ini emang aslinya ikan red devil ini adalah ikan hias nih. Karena lihat dari warnanya emang cerah juga. Tapi emang karena dilepas di habitat kayak gini, dia malah ganggu ikan asli di waduk sini nih. Dan dia emang ukurannya lebih kecil dan durinya juga lebih banyak, dagingnya lebih dikit. Kita bandingin dengan size yang kurang lebih sama, si red devil ini lebih pipih. Itu bahkan bisa sampai kelihatan agak transparan ya, kelihatan. Tapi kalau nila ini dagingnya tebel banget dengan size yang sama. Jadi emang ini ikan red devil ini kurang enak untuk dikonsumsi nih. Durinya keras. Ini nih. Pernah makan dong Mas ya berarti ya? Tahu Nah, durinya keras. Pernah, terpaksa tuh. Memakan atau dimakan itu. Soalnya dia hama. Nah, Makan aja sekalian tuh. nah ini juga beda nih Mas. Ya. Si red devil sama nila ini beda makanannya nih Mas. Beda. Kalau mancing red devil pakai apa biasa Mas umpannya? Udang. Nah, Kalau di sini pakai udang. Bener-bener Udang. ahlinya red devil. Waduh. Jadi kalau red devil ini emang cenderung dia ikan predator karnivor dia. Dia lihat dari bentuk mulut sama giginya. Nah, sedangkan si nila ini dia ini sebenarnya ikan herbivore. Walaupun terkadang dia juga makan udang atau cacing, tapi dia cenderung herbivore. Kalau mancing nila pakai lumut ya Mas ya. Ini bisa kelihatan dari bentuk gigi sama bentuk mulutnya nih. Yang satu predator karnivor, satunya lagi herbivore. Nah, ini tapi lucunya nih Mas, red devil ini walaupun bentuknya gini, jelek kayak gini, ini termasuk ikan yang setia. Jadi dia pasangannya cuma satu Mas. Seumur hidup. Sedangkan si nila ini gonta-ganti nih. Dan biasanya yang nungguin sarangnya si nila ini yang jantan. Karena si jantan biasanya yang lebih besar-besar. Jadi kalau kita mancing tarangan tuh yang gede-gede itu malah jantan biasanya. Oke, sekian bedah kali ini. Kita cari red devil lagi ya Mas ya. Oke, mancing mana strike back. Mantap! Sekarang saatnya kita masuk pada prosesi yang ditunggu-tunggu para peserta battle penghuni Waduk Logung. Pastinya penasaran kan, tim siapa yang akan menjadi pemenangnya? Battle fisik kali ini berdasarkan jumlahnya Mas. Jadi yang paling banyak ini adalah tim Soto Kebo. Oh iya. Ayo jangan kalah kita. Nah, ini suruh ngapain nih Mas? Ada hukumannya ini. Nah, ini yang belum bersihin eceng gondok ya Mas ya. Oke. Siap-siap sana siap. Sesuai dengan kesepakatan, untuk tim mekanik yang kalah, ada hukuman yang harus dijalani ya. Ayo yang bersih ya. Ya, hitung-hitung bantu menghilangkan eceng gondok di Waduk Logung supaya waduknya tidak menjadi dangkal. Sini. Selamat untuk Salim dan Sam dari tim pedagang soto kerbau yang layak memenangkan piala bergengsi dari Mancing Mania Strike Back. Mancing Mania Strike Back, mantap! Battle fishing telah usai Strike Back Mania. Supaya makin mengikatkan persaudaraan kita sebagai pemancing, ikan nila hasil mancing kita olah ya Strike Back Mania. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya udah sama Mas Salim nih. Ini udah ada ikan nila hasil tangkapan. Ini mau kita masak apa nih Mas? Garang asam. Garang asem. Ya. Nah, ini bumbu apa sih Mas? Ungu ini? Parijoto. Parijoto. Ya, khas Gunung Muria. Khas Gunung Muria. Jadi ini apa nih rasanya nih? Sepet asem gitu. Jadi ini bikin tambah seger nih garang asemnya. Menu yang pastinya tidak mungkin gagal untuk dimasak adalah garang asem. Sudah nyebur seharian, butuh yang hangat-hangat nih.
bahan bumbu rempah yang harus dihaluskan, sama seperti garang asam pada umumnya. Sambil saya haluskan bumbunya, Dian mulai sibuk untuk memotong sirip ikan yang sudah disiangi. Supaya bumbu lebih meresap saat dimasak, badan ikan disayat-sayat juga ya. Setelah itu langsung dimarinasi dengan perasan air jeruk nipis supaya lebih segar dan menghilangkan aroma amisnya. Nah ini bumbunya udah jadi mas, ikannya juga udah jadi, dibungkus ya? Iya. Tinggal disusun nih strike back mania. Tapi ada satu bahan yang sudah saya bahas tadi, yaitu parijoto. Parijoto adalah buah berukuran kecil. Buah ini biasanya tumbuh di daerah pegunungan. Khususnya di sini, di Kudus, Jawa Tengah. Rasa buah ini cenderung sepet, sedikit rasa manis ketika sudah matang. Ini akan menciptakan sensasi rasa berbeda pada makanan kita kali ini. Semua sudah dibungkus, langsung kita kukus ya strike back mania. Mengukusnya kurang lebih setengah jam lamanya. Dan ini dia hasilnya setelah matang. Tambahan parijoto ini benar-benar memberikan warna cantik pada masakan. Wow, kelihatannya mantap banget ya strike back mania. Nah ini nih, garang asam nila nih. Ini emang khasnya Waduk Kudus. khasnya Waduk Logung Kudus. Dan yang menarik nih di sini pakai buah parijoto. Parijoto. Betul. Nah, ini buah yang rasanya kecut, tapi kalau memang dibikin garang asam nih jadi seger. Dan ngilangin rasa amisnya nila ya mas ya ini. Dan ini katanya mitosnya di sini kalau orang-orang sini yang lagi hamil makan ini ya mas ya. Supaya anaknya cerdas sama cantik. Nah ini nih produk-produknya parijoto di sini nih. Betul. Oke kita cobain nih. Khasiat parijoto ini dapat menangkal radikal bebas, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga bagi wanita dipercaya dapat meningkatkan kesuburan dan kesehatan janin. Mancing Mania Strike Back, mantap!